Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mulyani. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dari Korwil Taraju. Dalam video kali ini, saya akan memperlihatkan kegiatan praktikum yang saya lakukan mengenai materi, benda, dan bunyi. Dan dengan judul percobaan, perubahan sifat benda yang terjadi akibat faktor pembakaran. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu teori dasar yang menjadi acuan saya dalam melakukan kegiatan praktikum ini. Suatu benda bisa mengalami perubahan sifat yang meliputi warna, kelenturan, bentuk, dan bau. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan sifat dari benda diantaranya yaitu pemanasan, pembakaran, pembusukan, perubahan suhu, dan lain sebagainya. Dalam perubahan sifat benda, terdapat dua macam sifat perubahan, yaitu yang bersifat sementara dan yang bersifat tetap. Perubahan benda bersifat sementara adalah benda yang mengalami perubahan, tetapi benda tersebut bisa berubah kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti air yang mengalami proses pemanasan dan pendinginan. Sedangkan perubahan benda yang bersifat tetap adalah benda yang mengalami perubahan, tetapi tidak bisa kembali seperti semula. Nah, perubahan ini dapat menghasilkan benda atau zat jenis baru. Perubahan bersifat tetap ini bisa disebabkan oleh faktor pembakaran. Pembakaran terhadap suatu benda bisa menyebabkan perubahan pada benda. Panas dari api dapat menyebabkan benda-benda tersebut terbakar. Benda-benda yang terbakar akan berubah bentuk menjadi benda atau zat jenis baru dan bersifat tetap. Benda-benda itu tidak dapat kembali ke wujud semula. Alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama ada kayu, yang kedua ada kain yang berupa baju, yang ketiga ada korek api, yang keempat ada tempat pembakaran, yang kelima ada kertas, dan yang terakhir ada golok. Langkah pertama, kita nyalakan api terlebih dahulu menggunakan korek api dengan bantuan kertas dan juga tumpukan kayu bakar. Setelah apinya mulai membesar, langkah selanjutnya kita lakukan pembakaran terhadap kain terlebih dahulu. Kita amati perubahan-perubahan yang terjadi pada kain yang mengalami pembakaran tersebut. Kain tadi yang semula berupa baju, berwarna kuning, berbau pewangi, dan mempunyai sifat tidak mudah robek, berubah menjadi bentuk yang tidak karu-karuan. Terlihat lelehan kain yang terbakar tersebut berjatuhan, warnanya berubah menjadi hitam. Sifat kain yang masih dibakar ini terlihat rambatan-rambatan yang liat tapi sangat rapuh, mudah untuk dihancurkan. Nah, ini adalah kain yang sudah dibakar. Terlihat bentuknya tidak karu-karuan, warnanya hitam, sifatnya pun menjadi keras dan kaku, tapi mudah untuk dihancurkan. Langkah ketiga, kita lakukan pembakaran terhadap kayu. Nah, kayu ini berbentuk panjang, berwarna putih kecoklatan, berbau khas kayu, dan sifatnya itu tidak mudah untuk dihancurkan, sangat keras dan kaku. Kita amati perubahan apa yang akan terjadi pada kayu ini setelah mengalami pembakaran. Ini adalah kayu yang telah mengalami pembakaran. Dapat terlihat kayu ini berubah, yang tadi asalnya kayu sekarang menjadi arang. Warnanya pun hitam pekat, sangat mudah untuk dihancurkan dan berbau hangus. Dapat disimpulkan, pembakaran dapat menyebabkan benda mengalami perubahan yang bersifat tetap. Kayu dan kain yang mengalami pembakaran berubah menjadi benda atau zat jenis baru yang dimana kain dan kayu tersebut tidak dapat kembali ke wujud semula. Perubahan kain dan kayu yang mengalami pembakaran ini mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari bentuk, warna, kelenturan, dan bau.
Jadi, benda dapat mengalami perubahan sifat karena faktor-faktor lain, contohnya seperti faktor pembakaran. Di mana pembakaran ini dapat dilihat secara langsung dan jelas oleh panca indera kita. Yang dimana api dapat membakar benda dan dapat menghasilkan benda atau zat jenis baru, seperti contohnya kayu tadi yang berubah menjadi arang. Sekarang kita lihat perbedaan benda yang telah mengalami pembakaran. Benda-benda sebelum mengalami pembakaran. Sekian video mengenai kegiatan praktikum yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.